Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresno Widodo, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Berikut adalah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gelson Gosen 1996. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, mengakses identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengakui dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Situasinya, pada kasus yang pertama, di hari Jumat setelah kegiatan rutin senam bersama di kelas 4, SD Negeri Sambiroto, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sedang belajar di kelas. Syakila sedang belajar kelompok di kelas bersama teman-temannya. Galang adalah teman sekelompok yang duduk di sebelahnya. Galang mulai bermain sendiri dan sambil berkeliling sehingga tidak sengaja menyenggol Syakila yang sedang fokus membaca. Syakila merasa kesal dan tidak dapat berkonsentrasi pada belajarnya. Pak Tresno Widodo, guru yang bertugas di kelas, melihat situasi tersebut dan memutuskan untuk melakukan restorasi menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Galang sama Syakila tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Syakila tahu kalau dipanggil ke kantor? Saya hanya bisa belajar dengan tenang. Ya, Bapak tahu Syakila ya, karena memang belajar itu butuh ketenangan dan fokus ya. Nah, Galang tadi bermain sendiri dan juga mengganggu temannya ya, sehingga Syakila tadi merasa terganggu, ya kan? Ya. Terus kenapa Galang tadi kok ganggu temannya? Ya, Galang berbicara keras, ya, mengganggu tadi di meja Syakila, ya kan? Itu tidak bisa membantu siapapun, termasuk dirimu, ya. Apakah kamu melihat tindakanmu, ya, tindakanmu tadi yang kamu lakukan bisa mengganggu teman-teman yang lain, terutama Syakila yang ada di sebelahmu, ya. Ya, coba terganggu tidak kira-kira kamu melakukan seperti itu? Iya, terganggu, ya. Galang, kamu sudah menyadari ya kesalahan kamu? Ya, kalau sudah menyadari, bagaimana supaya bisa memperbaikinya? Ya, bisa belajar dengan tenang, karena
semua orang saat belajar itu membutuhkan konsentrasi. Ya, kalau begitu, kamu menyadari apa? Perbuatanmu benar atau salah? Kalau sudah salah, tadi kan mengganggu Sakila. Terus apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Iya, meminta maaf. Coba meminta maaf sama Sakila. Ya sudah, bersalaman. Ya, kalau sudah meminta maaf, jangan diulangi lagi ya. Ya, terus kalian sudah menyadari kesalahannya dan juga sudah meminta maaf dan juga sudah menyadari apa yang harus diperbuat. Kamu sudah senang? Ya, sudah ya. Ya, kalau sudah, nanti kita kembali ke kelas ya. Jangan diulangi lagi. Setelah melakukan restitusi, saya merasa lebih dihargai dan didengar. Saya mengerti bahwa Galang tidak bermaksud mengganggu dan saya senang dia mau berusaha untuk berubah. Sekarang saya bisa belajar dengan lebih tenang dan fokus. Sebab saya mengajari kesalahan saya dan pentingnya menjaga suasana belajar yang kondusif, yang belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan merasa juga setelah meminta maaf. Saya juga merasa lebih dapat dengan Sakila karena kami bisa saling menghargai. Pendekatan restitusi ini membantu mengembangkan pengalaman empati dan komitmen untuk perubahan positif dalam hubungan antara Sakila dan Galang. Kasus yang kedua, Pak Tresno Widodo melakukan ulangan kelas 4. Galang merupakan siswa yang pintar namun kurang percaya diri. Semalam belum belajar karena asik bermain game hingga larut malam. Sehingga saat ulangan, Galang memutuskan untuk menyontek temannya. Dan Pak Tresno mengetahui sehingga melakukan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan yang menggunakan segitiga restitusi. Ya Galang, tadi apa yang kamu lakukan? Saya sebenarnya tahu sebetulnya, tapi saya khawatir tidak bisa mengerjakan dengan baik karena tadi malam saya begadang. Ya, Galang, semuanya ya, semua orang itu bisa membuat kesalahan. Tadi kamu menyontek dari hasil kerjaannya temannya, ya kan? Nah, yang penting kamu sudah mengetahui ya bahwa itu tidak baik dan salah. Tetapi semua orang itu bisa melakukan kesalahan, ya kan? Ya. Terus bahwasanya mencontek itu bukan solusi. Kamu kan sudah tahu jawabannya. So, mencontek itu bukan solusi untuk menghadapi semua ulangan. Ya, bisa saja kamu merasa bahwa itu adalah cara yang baik, tetapi itu kurang baik. Kita harus bisa berpikir jauh dan apa yang kita lakukan serta dampaknya. Galang ya, bahwasanya mencontek itu bukan solusi, ya kan? Ya, untuk menghadapi kesulitan, meskipun kamu merasa terdesak, bisa saja kamu merasa bahwa satu-satunya cara itu untuk melewati ulangan ini dengan mencontek, tetapi kamu juga tahu akan dampaknya. Pateni ya, Mbak Gila. Ya, pateni ya. Memang adalah langkah pertama yang baik. Setiap orang bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bertindak setelahnya.
Itu keyakinan yang bagus ya. Bagaimana kita bisa membuat rencana untuk membantumu mengatur waktu belajar dan juga istirahat serta waktu untuk bermain ya. Untuk mengatasi kejadian ini, bagaimana kamu ingin menebus kesalahanmu? Itu solusi yang baik ya. Bapak senang kamu mau bertanggung jawab dan akan mendukungmu agar bisa sukses tanpa harus mencontek ya. Ya. Setelah bicara dengan Pak Widodo, saya merasa lebih tenang dan percaya diri. Saya menyadari bahwa menyontek bukanlah solusi dan itu hanya akan merugikan. Saya di masa depan Pak Widodo membantu saya menyadari bahwa belajar dan berusaha keras adalah hal yang penting. Sekarang saya lebih fokus mengatur waktu belajar dan istirahat agar bisa menghadapi ujian dengan jujur. Saya berterima kasih kepada Pak Widodo atas dukungannya dan saya bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Skenario ini